Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Idris SPDI selaku Kepala Madrasah MI As-Siddiqiyah Siak, kepada Dewan Asatidz wal Asatidzah MI As-Siddiqiyah Siak yang saya hormati, tidak lupa kepada ananda-ananda semuanya yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan baik zahir maupun batin, sehingga kita bisa mengikuti acara kultum pada saat ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah salah seorang nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang-benderang, yakni tersiarnya agama Islam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya dari beliau, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kultum hari ini tema kita yaitu syarat-syarat daripada mencari ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tentunya anak-anakku semuanya, ilmu yang kita cari tentunya kita menginginkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang menghantarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dengan ilmu hidup kita akan terarah, karena ilmu itu hanya didapat kepada orang-orang yang soleh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada 6 syarat yang harus didapatkan. Di dalam kitab Al-Ala dijelaskan dalam syairannya yang berbunyi, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an majmu'iha bibayani. Ingatlah, untuk memperoleh ilmu disertai dengan 6 syarat. Ingatlah, untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Syaratnya apa saja? Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tuli zamani. Syarat yang pertama yaitu zukain. Apa itu zukain? Cerdas. Cerdas di sini artinya bisa menangkap yang namanya ilmu. Anak-anakku yang Bapak banggakan,
Cerdas di sini bukan dimaknai harus memiliki IQ yang tinggi, tetapi cerdas di sini yaitu dia bisa menangkap yang namanya ilmu. Ilmu yang disampaikan oleh guru bisa ditangkapnya. Inilah yang membedakan antara orang yang berakal sama orang yang tidak berakal. Orang gila tidak bisa mendapatkan ilmu, tetapi orang yang berakal dia bisa menerima ilmu. Apakah kecerdasan bisa meningkat? Tentunya bisa, anak-anakku semuanya. Kecerdasan itu bisa meningkat seperti halnya pedang. Pedang yang diasah, lama kelamaan dia akan menjadi apa, anak-anak? Dia akan menjadi tajam. Sama halnya dengan akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita selalu dilatih untuk membaca, selalu dilatih untuk belajar, selalu dilatih untuk membaca Al-Quran, lama-lama dia akan cerdas dengan sendirinya. Itu syarat yang pertama, yaitu cerdas, zukain. Syarat yang kedua apa? Zukain wa hirsin, yaitu semangat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mencari ilmu harus disertai dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan. Ilmu yang sudah didapat, ilmu yang sudah kalian dapat itu harus dimurojaah, harus diulang-ulang. Seperti halnya kalian membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Surat yang sebelumnya udah kalian baca, itu jangan dilupakan, diulang-ulang terus. Sama halnya dengan kalian belajar di sekolah, pelajaran yang sudah disampaikan oleh ustadz ataupun ustadzah, jangan dilupakan, diulang, dibaca-baca terus. Belajar ini sama halnya dengan orang yang berburu di tengah hutan. Seorang pemburu ketika berburu binatang atau berburu rusa di tengah hutan, sudah mendapatkan hewan buruannya satu, kemudian dia ingin mencari hewan buruan yang lain. Yang sudah didapat itu jangan dilepas, jangan ditinggalkan, tetapi harus diikat. Agar apa? Hewan yang sudah didapat tidak lari. Sama halnya dengan belajar. Ketika kita sudah mendapatkan pelajaran yang diterima oleh guru, jangan ditinggalkan, diulang-ulang lagi, baca-baca lagi. Kemudian syarat yang ketiga apa? Wastibarin, yaitu sabar. Sabar ini sangat diperlukan anak-anakku semuanya, karena orang mencari ilmu itu tidak mudah. Banyak sekali cobaan yang menghadapinya, banyak sekali rintangan yang menghadang. Setan itu selalu menggoda manusia untuk meninggalkan apa yang dilarang, untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setan itu tidak mau manusia itu jalan lurus menuju Sang Pencipta, tidak mau, tetapi ingin menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Banyak sekali cobaan-cobaan seorang yang ingin menuntut ilmu. Salah satunya apa? Sakit. Biasanya dia diserang dengan sakit, dicoba dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Harus sabar. Kemudian syarat yang keempat apa? Wabil ghad, yaitu ada biaya, ada modal. Anak-anakku yang Bapak banggakan, menuntut ilmu pun ada modal seperti halnya kita hidup. Kita hidup butuh makan, kita hidup butuh minum, kita hidup butuh pakaian, kita hidup butuh tempat. Sama seperti itu juga orang menuntut ilmu. Jadi yang dimaksud biaya ini tidak harus dia kaya raya, tetapi dia cukup bisa makan, bisa minum, punya pakaian dan lain sebagainya. Tetapi biaya seperti halnya
ketika kalian sekolah, membayar SPP, membayar uang gedung, itu juga kewajiban. Jadi dibutuhkan juga yang namanya biaya. Berikut anak-anakku, syarat yang berikutnya yaitu wa irsyadin ustadin, yaitu petunjuk guru. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ketika kita belajar ilmu itu harus ada gurunya. Tidak boleh belajar sendiri, harus ada sanadnya. Kenapa? Karena kalau kita belajar menghadap kepada seorang guru, ustadz atau ustadzah, ketika salah kita akan diingatkan. Beda dengan kita mengaji, belajar sendiri, ketika salah tidak ada yang mengingatkan. Nabi Muhammad SAW pun seperti itu. Setiap bulan puasa selalu menyimakkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in. Sampai kita saat ini. Jadi ilmu kita bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang berikutnya apa anak-anakku semuanya? Tulus zaman, yaitu lama waktunya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mencari ilmu itu tidaklah singkat, tidak membutuhkan waktu yang instan, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Kalian sekolah dasar, sekolah MI waktu 6 tahun, lama. Kemudian sekolah MTS atau SMP 3 tahun lamanya. Kemudian sekolah SMA, MA, SMK 3 tahun lamanya. Lanjut lagi kuliah 4 tahun lamanya. Lanjut lagi S2 2 tahun lamanya. S3 sampai ke atas, tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Membutuhkan waktu yang lama. Namun anak-anakku semuanya, walaupun di sini membutuhkan waktu yang lama, kita harus mempunyai target. Misalkan kalian dalam menghafalkan juz 30, targetnya berapa tahun harus khatam. Selama ini kalian ketika di munaqashah khatam, ada yang kelas 1 sudah khatam juz 30, ada yang kelas 2 sudah khatam juz 30, ada yang sampai kelas 6 khatam juz 30. Ini harus ditargetkan. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan akan terus meningkat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Marilah kita sama-sama memperbanyak amal ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Nabi apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena kata Nabi apa? Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberi syafaat kepada hamba di yaumul akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.